Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi syara'a alaina bisiyam fi Ramadan wa ja'alahu syahrun mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, para asatid, para sesepuh, hadirin semua, bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara. Alhamdulillah, Rebu yang saya tunggu-tunggu Pak ini. Kita bisa ketemu di Masjid Sabilillah. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, memasuki dan menjalani puasa pada hari ke-5 ya. Ini kalau di tempat lain jawabannya lebih cepat Pak. Langsung hari keberapa? Soalnya yang dilihat tanggal biasanya ini. Puasa pertama, puasa kedua. Di sini berarti mengutamakan ibadah ini berarti ya. Senang memposo itu. Terpancar dari wajahnya ini ceria gitu ya. Mudah-mudahan semuanya, kita semuanya termasuk orang-orang yang berbahagia atas datangnya bulan Ramadan, bulan istimewa ya. Dan tentu saja karena ini bulan istimewa, mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan sebaik-baiknya atas izin Allah, atas rahmat Allah, dan semoga kita dimudahkan untuk menjalankan ibadah puasa di tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin, dan kita mudah-mudahan bisa mencapai tujuan puasa, yaitu la'allakum tattaqun. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada panutan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang setia meneladani beliau hingga akhir hayat kita, dan mudah-mudahan kelak kita semua mendapat syafaat yaumul akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, kita bila membuka surat Ali Imran ayat 110, kita menjadi ingat kembali bahwa Allah telah menyebutkan kita, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Saya mencoba berangkat dari kata-kata umat terbaik.
kita itu disebutkan oleh Allah sebagai umat terbaik. Padahal dari sisi umur dibandingkan umur umat yang terdahulu, kita itu tergolong umurnya pendek. Kata Nabi, baina sit'in ila sab'in, antara 60 sampai 70. Yang lebih dari itu hanya terbatas, sedikit gitu ya. Umurnya pendek, tetapi beban berat untuk menjadi umat yang mempunyai kualifikasi terbaik dibebankan ke kita. Maka ini menjadi sesuatu yang harus kita pahami dengan baik. Umurnya pendek tapi disuruh menjadi terbaik. Pertanyaan pertama, opo nyandak waktunya gitu. Umat lain yang umurnya banyak saja begitu banyak ceritanya. Kaum Ad seperti itu, kaum Samud seperti itu. Tapi seandainya bapak yang ada di sini atau ibu saudara yang ada di sini ditawari kira-kira nak wae di umur 180 gelem mboten Bu? Ini pertanyaan yang kesekian kali di depan jamaah. Rata-rata kalau tak tanyai seperti itu, satu sakit bewis. Jawabannya semuanya tersenyum. Ya, durung ono 100 pe rasane kaya piye gitu loh ya. Apa maneh 100 gitu ya. Ana sing umure wis 5 atau umure 50 wis ngledhik gitu loh ya. Ya. Jadi ya umur paringane Gusti Allah. Tetapi betapa kita ini kembali tadi ya, umurnya tidak panjang tetapi kita mendapat apa ya? Tugas untuk menjadi umat terbaik. Karena itu kita harus pandai-pandai bisa memanfaatkan waktu. Harus pandai-pandai bisa memanfaatkan waktu. Memilih momen. Kalau kita gagal memanfaatkan waktu, maka kita akan jadi orang yang rugi. Makanya surat Al-Asr itu sebetulnya tegas sekali ya. Wal asr, ya, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi. Ya. Siapa yang tidak merugi? Illalladzina amanu wa amilus sholihah. Yang tidak merugi itu yang beriman dan beramal soleh. Karena itu kita harus pandai memanfaatkan waktu. Nah, ini termasuk di bulan Ramadan itu harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Di bulan yang penuh barokah ya, bulan maghfirah. Dan mari karena di bulan ini pula menurut sejarah diturunkannya Al-Quran, jadikanlah bulan Ramadan sebagai bulan Al-Quran. Artinya banyak-banyak membaca Al-Quran. Nah, bagaimana di waktu lain? Nah, di waktu lain saja kita harus niteni itu. Ya, karena kepentingan banyak, karena kita memang dituntut untuk menjadi umat yang terbaik. Kekuatan kita itu yang utama itu di doa itu. Utamanya itu di doa. Ya, karena itu kita mesti memilih saat-saat yang istijabah ketika berdoa. Ya. Nah, baik ketika bepergian ya. Nah, ini kita bila masih punya orang tua, banyak-banyaklah minta didoakan Bapak Ibu. Itu luar biasa ya, mustajabnya luar biasa doa Bapak Ibu itu. Nah, bagi yang mungkin umrah Ramadan
ya, sedang haji dan umrah, itu juga saat yang bagus ya untuk memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat yang lain adalah bainal adzan wal iqamah. Tadi sebelum adzan yang datang kayaknya tidak ada 10 tadi ya. Setelah adzan juga belum begitu banyak. Nah, mudah-mudahan tidak ada yang di sini disajak sholat wis komat apa durung gitu, nggak ada ya. Kenapa? Karena kita harus memanfaatkan waktu istijabah tadi, bainal adzan wal iqamah. Nah, sehingga kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Nah, ini mumpung Ramadan, ya, Syahrul Mubarak, ya, bulan yang diberkahi, maka kita harus manfaatkan dengan baik. Mumpung doa tidak ditolak oleh Allah, ya. Salah satu la turaddu da'watuhum al imamu adilu was-shaimu hatta yuftira wa da'watul mazlum. Nah, ini yang saya garis bawah itu 3 orang yang doanya tidak tertolak. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, yang kedua orang yang berpuasa sampai berbuka, dan yang ketiga adalah orang yang terzalimi. Nah, kita ini mudah-mudahan termasuk yang kedua ini, orang yang sedang berpuasa sampai berbuka. Nah, ini waktu yang panjang, luar biasa ini. Makanya harus banyak-banyak kita gunakan untuk berdoa. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, disebut bulan barokah karena setiap amal perbuatan anak Adam, ya, setiap perbuatan kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya dengan 10 kalinya sehingga 700 kalinya. Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fan. Setiap amal perbuatan anak Adam, yakni manusia, yang berupa kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya dengan 10 kalinya sehingga 700 kalinya. Karena itu, ya, berbahagialah kita di bulan Ramadan karena pahala amal baik yang kita buat dilipat gandakan sedemikian banyak. Rugi kita kalau tidak memanfaatkan kesempatan ini. Nah, karena itu maka mungkin yang biasa Jum'ah berkah, ya, membagi atau menyediakan makanan kan seminggu sekali setiap Jumat. Nah, sekarang kesempatannya tiap hari itu, karena pahalanya luar biasa itu. Memberikan takjil atau buka bagi orang yang berpuasa itu dapat pahalanya sendiri dan dapat pahalanya orang yang diberi takjil. Nah, ini kan luar biasa. Nah, berapa pahalanya orang puasa kita tidak bisa menghitung, karena as-shaumu li, kata Allah, wa ana ajzibihi, puasa itu untukku, aku sendirilah yang akan membalasnya. Nah, bila kita mau mudah mengingatnya, maka banyak-banyaklah kita beristighfar, ya, selain bersyahadat, banyak-banyaklah berdoa memohon surga. Ya. Kata Ustazah Irene Handono itu, surga itu kampung asal kita. Panjenengan ingat nggak asalnya dari surga? Ingat kan?
Dulu Adam pertama kali diciptakan, ditempatkan di mana? Di surga. Nah, kita kan anak keturunan Adam. Pantes-pantesnya Bali ring kampungnya dewe. Apa ada di sini yang merasa diciptakan dari neraka terus Pak Bali ring neraka ora ono? Wong panase nang donya kaya iki apa maneh panase neraka. Jadi kita itu pulang nanti. Kita itu mencita-citakan pulang kampung. Dan kampungnya Nabi Adam itu surga. Maka pantes-pantesnya wong Pak Bali ring kampung ki yo nggawa oleh-oleh. Ya, cuman oleh-oleh dudu panganan. Dudu batik. Tapi oleh-oleh amal soleh. Dan kita memohon supaya bisa ke surga. Asyhadu alla ilaha illallah astaghfirullahaladzim nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Diminta itu. Ya. Jangan seperti terserah sing gawe urip. Nah, kita harus memintanya. Nah, sampailah kita kepada yang diminta kepada saya. Saya itu orang yang belajar ekonomi tapi disuruh membahas tentang hidayah. Ya tidak apa-apa wis. Ya. Karena ini memang pelajaran dulu ini ya. Waktu di majelis taklim. Ya. Memang ini penting Bapak Ibu, hidayah itu, petunjuk dari Allah itu sangat penting dan memang persoalan ini kan menjadi bagian dari akidah. Ya. Kata Pak Kiai, Pak Ustadz dulu itu, awalu wajibin alal insani ma'rifatun billah. Sesuatu yang awal-awal wajib dikenalkan kepada kita, ini anak-anak kita, itu adalah ma'rifatun billah. Kenal sama Allah. Siapa diri kita, dari mana, dan akan kembali kemana. Makanya hidayah ini penting kita ketahui dan kita harus aktif ya menindaklanjuti. Kita harus aktif mempertahankan. Hidayah adalah petunjuk atau bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah adalah anugerah karunia luar biasa yang datangnya dari Allah. Hidayah ini adalah cahaya. Nah, pembicaraan tentang hidayah ini banyak sudah dibahas di YouTube itu. Ya, biasanya dikaitkan dengan kalimat yang ada di dalam surah Al-Fatihah. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, setelah dapat petunjuk, ya, kita menjadi beriman. Ya, at-tasdiqu bil qalbi. Ya, ditandai dengan wat taqriru bil lisan wal amalu bil arkan, dan kita beramal dengan rukun-rukun pokok-pokok. Ada rukun iman, ada rukun Islam. Ya. Ada banyak beberapa penjelasan itu. Ya. Hidayah itu juga dimaknai sebagai satu bentuk kebajikan yang diharapkan bisa mencapai kesuksesan, kebahagiaan, ya, termasuk hingga rumah tangga yang tenang. Ya, hidayah pun bisa dimaknai sebagai dari sumbernya, yakni Allah, ya, Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Al-Quran di surah Al-Baqarah disebutkan bahwa dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Ya. Dia adalah petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Nah, mudah-mudahan
kita semua ini termasuk yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah dan kita mampu mempertahankannya. Nah, bukti pelaksanaan ibadah kita di puasa itu ya termasuk kita mempertahankan hidayah kita. Ya. Nah, dalam rangka ini pula maka banyak-banyaklah amal soleh yang kita lakukan. Jangan seperti orang yang mencerminkan tidak dapat hidayah. Nah, melihat Ramadan dan selain Ramadan sama saja. Saya baca juga ada yang membutakan hidayah. Nah, dulu pada zaman Nabi itu ada ya dua orang bersahabat ya. Dua orang bersahabat, saking bersahabatnya dia yang satu itu ketika kedatangan Rasulullah dia menghormati Rasulullah ya. Dia kemudian menyatakan keislamannya kepada Rasulullah, tapi dia punya sahabat. Sahabatnya apa? Sahabatnya kafir itu. Nah, orang ini kemudian bertemu lagi kan sahabatnya yang kafir itu akhirnya apa namanya? Ngonek-ngonek ke bahasa sininya itu ngonek-ngonek. Kalau bahasa Indonesianya berarti membunyi-bunyikan. Kowe berarti ya tidak berteman setia lagi. Ora podo karo aku. Akhirnya apa? Ya, orang yang tadi di hadapan Rasulullah sudah menghormati Rasulullah, ya, menyatakan ikut Rasulullah gara-gara pertemanan, maka dia jadi balik. Ya, jadi kita juga harus hati-hati, ya. Jangan berteman dengan orang yang bisa membutakan hidayah. Saya belum ngecek persis itu ketika ada kabar dulu pemeran film Kiai Haji Ahmad Dahlan itu katanya menjadi murtad ya. Itu ya? Iya. Nah, itu gara-gara teman dekatnya, teman sekamarnya, teman setidurnya. Nah, padahal sudah memerankan film apa itu? Sang Pencerah. Ya. Sudah memerankan tokoh yang mendirikan Muhammadiyah. Saya kaget juga itu. Tapi rupa-rupanya itu. Ya. Hidayah itu bisa berubah. Karena itu kita harus menjaga hidayah ini. Ya. Nah, kalau murtadin yang lain sudah sering kita dengar ya. Cuman saya kaget itu ya itu tadi. Orang yang sudah memerankan dan perannya itu kan luar biasa itu di film. Sampai ada yang mengolok-olok, yang memerankan seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan kayak telok kayak. Ya. Disombalik. Mudah-mudahan dia berubah lagi menjadi Muslim. Karena memang kalau di dunia selebritis itu kadang-kadang begitu. Ya. Dulu ada penyanyi namanya sudah meninggal itu Bruri Pasolima, pernah menjadi Bruri Abdullah, ya. Terus kembali lagi lah itu, ya ternyata ya hidayah itu memang harus kita jaga. Nun sewu nggih, ada yang mungkin ibu-ibu namanya hidayah, ya. Yang sudah berumah tangga yang jaga suaminya saja sama anaknya, ya. Yang lain-lain yang tidak berhak yang tidak usah menjaga. Nah, karena itu mari kita yang
sudah beraktivitas secara Islam, kita lanjutkan, ya, itu sebagai upaya kita menjaga hidayah kita, ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Ibnu Taimiyah berkata, seorang muslim yang jujur, ikhlas dan tulus manakala ia beribadah kepada Allah dengan apa yang telah disyariatkannya, maka Allah akan membuka untuknya cahaya-cahaya dalam waktu dekat. Nah, semoga kita semua senantiasa diberikan cahaya oleh Allah, ya, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah disyariatkan oleh Allah. Nah, ada beberapa macam, ya. Ada hidayah yang datang kepada seseorang melalui akal, kecerdasan dan ilmu pengetahuan. Menurut Rohib Al-Isfahani di dalam Amal Mufradat, ya, di Gharib Quran menjelaskan bahwa hidayah Allah kepada hambanya itu ada 4 tempat. Yang pertama, hidayah yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia melalui akal, kecerdasan dan ilmu pengetahuan. Hal ini sebagai mana firman Allah di dalam surat Toha, qala rabbunal ladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Ya. Musa berkata, Tuhan kami ialah Tuhan yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk. Ya. Jadi Nabi Musa saja, ya, diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengakui, ya, karuan dia sudah merupakan utusan Allah, Nabiullah, Rasul Allah. Itu pun dia wujudkan dengan berjuang, ya. Berapa lama tadi usianya Nabi Musa? Ya, 100 sekian. Dan sampai sekarang ini kan masih sering kita mendengar, ya, berulang-ulang terkait dengan sejarah Nabi Musa. Nah, di antara yang saya ingat itu, ini kaitannya dengan akal, kecerdasan, dan ilmu pengetahuan. Nah, salah satu di antara babak ceritanya adalah terkait dengan doa yang kita waktu sekolah itu sering diminta oleh gurunya dibaca sebelum menuntut ilmu, sebelum mulai pelajaran. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Nah, dalam kisahnya yang saya baca itu, karena memang Nabi Musa itu dikenal pintar, ya. Nah, pernah merasa sebagai orang yang paling pandai, maka kemudian diuji, ya, bersama Nabi Khidir, pergi bersama Nabi Khidir. Nah, kemudian apa yang terjadi? Ternyata dengan kepandaian, ya, dengan kecerdasan saja masih banyak yang belum diketahui oleh Nabi Musa. Maka kemudian diberikan petunjuk oleh Allah, ya, melalui doa itu. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya. Nah, jadi apa? Di atas Nabi Musa itu, atau selain Nabi Musa itu, masih ada yang mempunyai kelebihan. Nah, itu salah satunya
ketika bepergian bersama Nabi Khidir itu. Bagaimana kau bisa sabar kalau kamu tidak tahu permasalahan yang sebenarnya. Nah, ternyata Nabi Khidir itu punya kelebihan. Ya. Nah, hidayah juga bisa diinformasikan melalui lisan Nabi dan wahyu Allah. Ya. Dalam surat As-Sajdah ayat 24 disebutkan waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami. Nah, jadi bila kita melihat keislaman ya, atau keimanan seseorang itu ada beberapa cara. Kalau kita mudah-mudahan kita berislam itu ya karena kebetulan bapak ibu kita muslim. Ya, tapi kalau kita lihat mu'alaf yang belakangan ini berbondong-bondongnya orang Jepang ya menjadi mu'alaf ya, apalagi ini lagi disiarkan akan membangun masjid di sana ya, luar biasa. Nah, kita yang lama berislam itu kadang-kadang saya sendiri belum pernah mengislamkan orang lain. Malah kadang-kadang kita itu kalah dengan pemain sepak bola. Nah, ya. Pemain sepak bola itu malah menjadikan klubnya itu bangun musola. Kita bisa ikut bangun musola karena urunan. Nah, ya. Karena melu-melu wakaf. Nah, itu pemain sepak bola dikontrak di Inggris ya. Akhirnya menjadi klubnya itu membangun masjid. Jadi rupa-rupanya ya berdakwah itu banyak jalannya. Nah, kalau Mane apa? Yang pemain dari Senegal ya. Nah, itu memang karena memang dari kecilnya itu sudah rekoso, terus setelah kaya dia tidak lupa. Nah, dia memang Islamnya bagus ya, sehingga dia membangunkan masjid. Ada yang seperti itu. Ada yang kemudian mendapat hidayah dengan jalan-jalan yang lain. Ini memang hidayah taufik ini adalah pertolongan bagi orang yang mendapat petunjuk. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang yang berbuat baik. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, hidayah yang keempat adalah hidayah supaya kita masuk surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayahdihim wa yuslihu balahum. Allah akan memberi pimpinan kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Kita berharap ya pimpinan kita ini menjadi orang yang kita harapkan ya. Kita ketemu pimpinan yang mendapat hidayah dari Allah dan mampu mengajak kita, memimpin kita ke jalan Allah dan kembali ke surganya Allah. Jangan ketemu pemimpin yang menyesatkan ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, agar hidayah kita itu kokoh ya, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin berkata seorang harus waspada. Nah, kita itu harus waspada ya. Jangan membanggakan kepada diri kita. Nah, kita takut terjatuh kepada penyimpangan. Makanya kalau kita beramal jangan dibangga-banggakan. Ya. Kita beramal itu malah sebaiknya tangan kiri tidak tahu. Nah, kalau tangan berbuat
kanan berbuat kebaikan. Jangan kecuali kalau berorganisasi ya ini lain lagi. Ya, kalau berorganisasi ini memang dalam rangka untuk akuntabilitas publik bisa dipercaya. Nah, seperti kalau lasismu ya memang harus dilaporkan. Ya. Saya tidak tahu grup di sini, tapi kalau di kota itu lasismunya dapat 100.000, begitu masuk ke kas langsung muncul pengumuman. Nah, kalau bahasa di sistem informasi itu real time. Nah, begitu Bapak Ibu menyampaikan dananya ke lasismu maka akan muncul. Nah, di Japri yang dipublish di grup-grup Muhammadiyah. Nah, infak. Nah, misalnya ini kayaknya tadi malam rapat akan ada tamu dari Palestina ini. Betul ya? Nah, ini juga kesempatan baik. Ya. Nah, jadi kalau amal yang dilakukan oleh diri sendiri jangan disampaikan apa dibanggakan. Nah, jangan membanggakan, melainkan kita itu harus selalu berdoa kepada Allah supaya diberi kekukuhan, ya, di atas kebenaran dan meninggal di dalam menempuh kebenaran itu. Ya. Terus kita memuji Allah yang mengkaruniakan hidayah kepada kita dan mudah-mudahan kita minta dijauhkan dari kelompok-kelompok orang-orang situasi yang menjadikan kita tersesat. Oleh karena itu kita harus memilih, ya, cara-cara, kita harus memilih acara-acara yang menyelamatkan kita. Apa itu? Beribadah dengan khusyuk dan berjamaah. Karena kadang-kadang kalau ibadah sendirian itu males. Kebetulan anak saya kan masih di MBS itu sering diuploadi kegiatannya. Nah, sering diuploadi kegiatannya sehingga sebagai orang tua, oh alhamdulillah ya. Malam Jumat sih maca surat Al-Kahfi. Nah, malam Senin ngaji Ta'limul Muta'allim. Malam apanya? Ya, paginya. Nah, itu kita senang Bapak Ibu, ya. Nah, karena apa? Kita tahu anak kita. Yang kedua, kita di bulan Al-Qur'an kita banyak membaca Al-Qur'an. Dan karena kita tahu bahwa Jibril itu di bulan puasa itu turun, ya, membaca Al-Qur'an, ya, bersama Nabi memahamkan, nah, upgrade pemahamannya. Nah, kita juga sama, ya. Jangan hanya target banyak-banyakan khatam tapi bacaannya tidak gena, ya. Nah, kita baca dan memahami maknanya. Kemudian kita meneladani akhlak dari perilaku orang-orang yang soleh. Orang-orang soleh itu biasanya tradisinya, kebiasaannya, habitnya itu apa? Ya, di bulan Ramadan ini. Nah, kita segera ikuti. Ya. Saya belum ke toilet, tapi saya lihat mungkin sekilas insya Allah toiletnya bersih mudah-mudahan. Toilet itu penting Bapak Ibu. Ya, kebersihan toilet itu sangat penting. Ya. Karena banyak orang yang tertarik jadi mampir untuk sholat itu dimulai dengan banyak cerita di toiletnya. Maka dari itu mudah-mudahan masjid ini bersih. Ya, banyak yang mencita-citakan toilet musola itu setara dengan toilet hotel. Nah, artinya apa? Bersih. Ya sekurang-kurangnya bersih lah. Kalau hotel wangi sebentar-sebentar dipel lah. Mungkin kalau musola ya mungkin tidak sesering itu. Ya, meneladani perilaku. Oh, ini kok malah kepencet ini. Bapak Ibu pirsa ini? Ini adalah mikroplastik. Ternyata Indonesia itu juara sebagai masyarakat yang mengkonsumsi mikroplastik.
juara kok banyak mengkonsumsi mikroplastik. Ini sekaligus saja kiranya nanti memberi takjil, bungkusnya banyak kembali ke alam, daun. Karena ini apa? Di Indonesia sendiri ya diperkirakan orang-orang itu mengkonsumsi sekitar 15 gram mikroplastik. Dari mana? Masih panas dimasukkan styrofoam. Nah, apalagi plastik-plastik yang lain. Ya. Jadi kita itu koyone dibanding zaman saya kecil dengan sekarang ini kok aman dulu. Kalau dulu itu beli makanan serbane ditung anggo godhong. Wis tukune godhong ning wiro desa apa ya. Nah, sampai sekarang loh kalau di Kerapiak karena mau buat lopes. Ya. Jadi Bapak Ibu aman pakai daun. Sebaliknya bag yang teh di bag itu ini penelitian dari UGM itu melepas jumlah banyak mikroplastik. Nah, maka jangan seneng-seneng karena kepraktisannya minum teh celup. Itu plastik itu. Ya. Nah, Indonesia kok ternyata per tahunnya ya makanannya terkontaminasi plastik. Ya. Setiap orang itu diperkirakan 15 gram. Nah itu tadi. Makanya kalau bisa kita berusaha ya kembali ke alam. Ya. Daun ya. Nah ora isin yang ngombe nganggo bathok kae. Aman. Biasanya kalau minum pakai bathok itu kalau minum jamu. Itu aman Bapak Ibu. Wai panas ora apa-apa, wai atis ora apa-apa. Plastik ketoke gagah, coba dibaca bawahnya. Nah, ini diperuntukkan untuk panas enggak? Kalau diperuntukkan untuk panas itu ada lambangnya, ada simbolnya. Ya? Apa jenengan cilik-cilik kakean makan mikroplastik? Ikan paus yang gede wae yo lara mangan ikan plastik. Jenengan cilik-cilik bandingi karo ikan paus yo ora ana bandingan karo kepete bisa gede kepete ikan paus. Nah, karena itu bersamaan dengan kita memasuki bulan Ramadan, semangat beramal, yuk semangat memperbaiki konsumsi kita. Ini tadi itu ceritanya kepencet kok jadi ke sini. Oh, kembali ke sini. Ya. Kemudian jaga hati kita untuk senantiasa dekat dengan Allah. Ya. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Nah, kalau bisa sejak bangun tidur ya sampai mau tidur lagi kita jangan pernah meninggalkan atau menyebutkan asma Allah. Ya. Malah kata Ustadz yang di YouTube itu apa? Acara mau tidur itu sebetulnya bacaan-bacaannya lebih lama daripada ketika bangun tidur. Kalau bangun tidur biasanya cukup Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau mau tidur Bismika Allahumma. Itu kan berarti orang menghatamkan Al-Quran, orang istighfar, orang maca sholawat, orang maca zikir para nabi. Dilengkapi Bapak Ibu. Ya, jadi tolong kalau mau tidur jangan di depan TV. Ya. Nanti kalau di depan TV itu TV-nya nonton yang tidur. Wong tidur nonton TV sempat-sempat toh berdoa. Nah, makanya kita kalau tidur itu mau tidur itu disiapkan dengan baik. Ya. Wudu, ya, terus baca doa, ya, menghatamkan Al-Quran, beristighfar, bersolawat. Nah, jika itu
malam terakhirnya kita mudah-mudahan malam terakhir yang baik. Besoknya sudah tidak ada lagi membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Iki sing mrene iki ra mau krana tangi turu bisa maca alhamdulillahilladzi ahyana. Nah sing wis ora maca ahyana ya maut. Nah cuman saya kok kadang-kadang lucu, saya nggak lihat orang lain, saya lihat anak saya ini kok semangat belajarnya itu kurang itu. Makanya ketika ayo sile belajar bismika Allahumma aya wa bismika amut. Lah kon belajar kok ngantuk. Tapi nek dikai HP mencorong mripate. Nah, jadi ya ini apa ya? Fenomena-fenomena di luar ya yang kadang-kadang kita itu geli ya. Kon belajar malah ngantuk, tong pinjem HP orang ngantuk. Kita lanjutkan sedikit lagi Pak Ibu, memperbanyak berzikir, kemudian menjaga sholat dengan berjamaah, menjalankan sholat malam, qiyamul lail, puasa sepenuhnya dan setelahnya. Qiyamul lail itu jangan hanya puasa saja, tapi dan sesudahnya. Wa minal laili fatahajjat nafilatan lak, karena akan meningkatkan derajat orang itu. Memperbanyak sholat sunnah, ya. Nah, itu tadi ya, mustajabnya bainal iqamah, bainal azan wal iqamah, datang tahiyatul masjid. Nah, ya, bila ada qobliyahnya kita qobliyah. Memperbanyak sholat sunnah, kemudian ghaddul basar, menundukkan pandangan. Ya, kita potongannya ini kayak pengantin lawas potongannya itu. Wis pantese nak pengantin lawas kowe kudu menundukkan pandangan. Pengantin anyar pi dikon kowe karo pengulune. Ya, wis ora usah tengok-tengok meneh. Nah, wis duwe. Kemudian bertekad kuat melawan godaan setan. Ini ditandai dengan banyak-banyak berdoa, banyak-banyak mohon perlindungan kepada Allah. Nah, kalau mau jatuh, menyebut apa Bu? Pak? Kalau mau jatuh, innalillahi. Itu masih termasuk kalam yang mulia ya. Copot jatuh, copot itu. Kodoke melayu. Saya itu sampai ngingetin, jangan bangga. Apa kuwi orang sing latah, jangan bangga latah. Kalau bisa latah itu diatasi dengan membanyakkan kalam-kalam yang mulia. Ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karo-karo krungune innalillahi iki nak tanggane mati cocok gitu loh. Jadi arang-arang krungu innalillahi. Ya. Kemudian apa? Ada astaghfirullahaladzim. Ya, jangan lupa bila melakukan suatu kegiatan kita diawali dengan baca basmalah. Kemudian bertekad kuat untuk, nah ini bagi kita tidak bertekad kuat untuk melawan godaan setan. Oh, ternyata sudah jam 6 lebih ya. Bapak Ibu mohon maaf kalau kelebihan karena di jadwalnya itu jam 5 sampai jam 6. Jadi kalau saya melakukan pelanggaran mohon dimaafkan, tidak usah di kartu kuning. Saya kira itu dulu, saya kembalikan kepada pembawa acara. Demikian dari saya, mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pengacara. Terima kasih disampaikan pada